Hai, kita berjumpa lagi untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar materi statistika kelas 8 SMP. Jadi, silakan pelajari dengan baik. Sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, silakan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe supaya video ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang statistika yang tentunya kalian ketika di SD di kelas 7 sudah pernah membahasnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data. Ada sebuah data, kita diminta untuk menganalisisnya, di mana data tersebut nanti akan berupa tabel, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Langsung saja kita bahas. Contoh yang pertama, di sini kita mempunyai tabel. Tabel ini berisi tentang nilai penilaian harian matematika. Yang sebelah kiri ini nilainya ada nilai 30 sampai 100 dan yang sebelah kanan ini banyaknya siswa. Bisa ya membaca tabel ini. Misal, yang mendapatkan nilai 30 ada 1 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 5 siswa. Nah, dari tabel ini kita akan analisis. Apa saja yang akan dianalisis? Tergantung pertanyaannya. Lihat pertanyaan yang pertama. Berapa total siswa yang mengikuti penilaian harian? Kalau ada total siswa, berarti harus kita jumlahkan semuanya, yaitu banyak siswa yang mengikuti. Ada berapa? Yuk kita totalkan. 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2, karena yang ditanyakan adalah total siswanya. Berapa jumlahnya? Setelah kita jumlahkan, diperoleh 40. Jadi banyaknya siswa yang mengikuti penilaian adalah 40 siswa. Kemudian pertanyaan berikutnya, nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Kita lihat, banyak siswa yang paling banyak mana? Siswa yang paling banyak ini ya 12 ya. Nah, jadi nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 70 karena ada 12 siswa. Jika KKM 70, berapa banyak siswa yang nilainya di bawah KKM? Kalau KKM-nya 70, nilai di bawahnya berapa? Ya 60, 50, 40, dan 30. Kita jumlahkan. 1 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 8. Berapa hasilnya? 6 tambah 4, 10. 10 tambah 8, 18. Jadi yang di bawah KKM ada 18 siswa. Berapa banyak siswa yang tidak remedi? Kalau tidak remedi berarti dia pas KKM atau lebih dari KKM, yaitu 70, 80, 90, dan 100. Kita jumlahkan. 12 tambah 3 tambah 5 tambah 2. Berapa? Ini 12 tambah 3, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 2, 22 siswa. Itu ya, bisa ya. Ini kalau analisis tabel. Sekarang contoh yang kedua. Di sini ada diagram apa kalau bentuknya seperti ini? Ya, kalau seperti ini dinamakan diagram batang. Diagram batang hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Bisa membacanya ya. Ini ada 2003 sampai 2008. Pada 2003 tangkapannya ada 3000 ton. Karena di sini ada ribuan ton. Pada tahun 2004, 2000, 2008 ada 4 ton. Yuk, dari sini dapat kita analisis pada tahun berapa jumlah tangkapan ikan terbanyak. Yang diagramnya atau batangnya paling tinggi. Jelas yang ini ya. Nah, berapa? 5. Berarti dia 5000 ton paling tinggi. Pada tahun berapa? Tahun 2007. Terus, pada tahun berapa jumlah tangkapan ikan paling sedikit? Kita lihat batang yang paling pendek, ya ini tahun 2004, dia hanya 2000 ton. Ya. Berarti tahun 2004. Ini kan 3000 ton.
3.000, ini 2.000, ini 4.000. Ini tengah-tengahnya berarti 2.500. Ini tengah-tengahnya 5.000, ini 5.000 dan ini 4.000. Gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian tuliskan dulu jumlahnya. Pada tahun berapa kenaikan tertinggi dapat dicapai? Dikatakan naik ketika tabelnya batangnya juga naik. Pada tahun 2003 ke 2004 naik atau turun? Turun, jelas ya, dari 3.000 ke 2.000. 2004 sampai 2005 naik atau turun? Naik, karena dia semula 2.000 menjadi 4.000. Kenaikannya berapa? Yuk kita lihat. 2004 ke 2005. Kenaikannya berarti kenaikan 2005 4.000 dikurangi 2.000, berarti kenaikannya adalah 2.000 ton ya. Terus lagi 2005 ke 2006 naik atau turun? Turun. 2006 ke 2007 naik. Berapa kenaikannya? Berarti dari 2006 ke 2007 kenaikan 5.000 kurangi 2.500 berapa? 2.500 ton. 2007 ke 2008 turun, berarti yang naik hanya ada 2 tahun ini ya. Sedangkan yang ditanyakan pada tahun berapa kenaikan tertinggi? 2000 dan 2.500, jelas tinggi yang ini. Jadi kenaikannya terjadi pada 2006 sampai 2007. Yuk, pada tahun berapa penurunan paling ekstrim? Paling ekstrim yang turun tadi ini ya, 2003 2004. Yuk kita analisis dulu. 2003 ke 2004. Penurunan. Kalau selisih pasti yang besar kurangi yang sedikit. 1.000 ton. Kemudian yang turun lagi mana? Ini. 2005, 2006, 2005, 2006. Penurunan. 2005-nya 4.000 kurangi 2.500, berarti 1.500 ton. Ada lagi yang turun? Ada, yaitu 2007 ke 2008. 2007 ke 2008. Penurunan. 2007-nya 5.000, 2008-nya 4.000. Berarti 1.000. Nah, penurunan paling ekstrim berarti dia paling banyak. Mana yang terjadi paling banyak? Ya ini 2005, ya kan? 2005 sampai 2006. Bisa dimengerti ya? Bisa. Terus pertanyaan terakhir, berapa selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit? Yuk lihat, terbanyaknya mana? 5.000, sedikitnya 2.000. Selisihnya berapa? Ya kita tinggal 5.000. Tinggal hitung 5.000 kurangi 2.000, berarti 3.000 ton. Jadi selisihnya adalah 3.000 ton. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Yuk lanjut contoh berikutnya, contoh ketiga. Nah, kalau dia seperti ini, dia dinamakan diagram garis karena bentuknya garis. Ini data banyak siswa kelas 8 SMP Ceria. Bisa membacanya ya. 2007 banyaknya siswa adalah 100, 2008 120, 2009 140, 2010 berapa ini antaranya? Ini 130 ya, ini berarti antaranya 130. 2011 150, 2013 180. Nah, jika banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut, ya kan? Berapa banyak siswa perempuan? Tahun 2007 lihat, jumlahnya berapa 2007? Jumlahnya 100. Sedangkan siswa perempuannya hanya 55% dari 100. Berapa banyaknya siswa perempuan itu? Berarti caranya berapa? Bagaimana? Berarti 55%
dari 100. 55% kali 100. 55% bisa dituliskan 55/100 kali 100. Jadi siswa perempuannya pada tahun 2007 sebanyak 55 siswa. Bisa dimengerti ya. Kemudian jika banyak siswa perempuan pada tahun 2012 berapa? Jeret 150 ya kan. 2012 maaf salah, bukan 150, 160 ya. Ini 2012 itu, ini 2012 sebanyak 160. Siswa perempuannya ada 40%. Siswa perempuannya jadinya dapat kita hitung 40% dari 160. Kita coret. 16 kali 4. 64 siswa. Apa yang dapat disimpulkan dari banyak siswa perempuan tahun 2007 dan 2012? 2007 tadi sebanyak 55, 2012 sebanyak 64. Jadi siswa perempuan lebih banyak atau lebih sedikit? Tahun 2012 jelas lebih banyak daripada siswa perempuan tahun 2007. Karena 2012 64 dan 2007 55 siswa. Udah ya? Udah. Sekarang ini ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kesukaan siswa terhadap mapel bahasa, IPA, IPS, dan matematika. Lihat ya ini. Jika total seluruh siswa 40 anak, berapa siswa yang menyukai matematika? Jika ada soal seperti ini, cara menjawabnya, jumlah yang ditanyakan sama dengan derajat yang ditanya dibagi derajat yang diketahui. Biasanya derajat yang diketahui ini pasti selalu 360 derajat karena jumlah sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat dikalikan jumlah yang diketahui. Yuk, nih ya, diketahui bahwa jumlah satu lingkaran adalah 360 derajat. Sedangkan kita butuh matematika. Berapa derajat matematikanya? Kan belum diketahui. Berarti kita cari dulu derajat matematika. Kalau tadi satu lingkaran 360, masing-masing sudah diketahui, berarti sisanya tinggal berapa? Ya kita hitung. 360 kurangi 90 derajat, kurangi 27 derajat, kurangi 135 derajat. Matematikanya derajatnya adalah 108 derajat. Nah, setelah ini baru kita hitung banyaknya matematika. Derajat yang ditanya tadi kan jumlahnya 108. Dibagi jumlah derajat dalam satu lingkaran, ini pasti pembaginya 360 kalau dia satuannya derajat. Dikalikan banyaknya siswa 40. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 12 anak. Udah kan? Udah. Pokoknya nanti kalau dia satuannya derajat, pembaginya pasti 360 derajat. Contoh yang terakhir, di sini sama-sama diagram lingkaran. Tapi kalau tadi satuannya derajat, yang ini adalah satuannya persen. Hati-hati ya, nanti perbedaannya dilihat. Di sini diagram di bawah ini menunjukkan kegemaran sekelompok anak terhadap pelajaran di sekolah. Sama ada matematika, bahasa Inggris, IPS, dan IPA. Jika jumlah semua siswa ada 120 anak, berapakah jumlah anak yang gemar IPS? Sama rumusnya, jumlah ditanya, persentase ditanya bagi persentase diketahui kalikan jumlah diketahui. Mohon diperhatikan, kalau dia satuannya persen, berarti pembaginya adalah
100%. Beda ya. Kalau tadi satuannya derajat, pembaginya 360 derajat, tapi kalau satuannya persen, dia pembaginya adalah 100%. Ini pasti. Yuk, sama seperti tadi, berarti kita harus mencari persenan dari IPS. Persennya itu jumlahnya pasti harus 100%. Satu lingkaran ini jumlahnya harus 100%. Kalau tadi derajat, satu lingkaran jumlahnya harus 360 derajat. Kita harus mencari IPS, tapi tunggu dulu, di sini bahasa Inggris ada yang belum diketahui. Caranya bagaimana? Berapa persen bahasa Inggrisnya ini? Kalian lihat, di sini kan sudutnya siku-siku. Siku-siku berapa? 90 derajat. Berarti 90 derajat dari 360 derajat dikalikan 100%. Nanti diperoleh 25%. Jadi bahasa Inggris ini kalau dia sudutnya 90 derajat, kalau diminta persen, pasti jumlahnya besarnya pasti 25%. IPS, kita cari dulu persennya. Jumlahnya pasti 100%, berarti dikurangi 45%, kurangi 10%, kurangi 25%. Diperoleh 20%. Jadi banyaknya yang suka IPS, 20% dibagi 100% dikalikan 120. Ini sama, kita coret. Persennya dicoret, jret, ini nolnya. Berarti 12 kali 2 berapa? 24 anak. Tuh ya, bisa ya. Ini cara menganalisis data. Kalian bisa pelajari dari awal lagi supaya lebih paham. Di sini saya mempunyai beberapa soal latihan, silakan dikerjakan. Lihat, yang pertama ada tabel. Kalian diminta untuk menganalisisnya. Bisa dibaca ya. Soal yang kedua, di sini ada diagram batang. Silakan dianalisis juga. Terlihat ya. Kemudian yang ketiga, dia ada diagram lingkaran. Hati-hati, dia satuannya persen atau derajat karena nanti pembaginya berbeda. Kemudian lagi ada diagram garis. Terlihat ya. Kemudian lagi ada diagram lingkaran juga, tapi di sini tadi persen, ini derajat. Terus ini ada diagram batang lagi. Bisa ya? Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau kalian ketinggalan menulisnya, videonya bisa di stop dulu, nanti dilanjut. Itu ya. Baik, cukup sekian video menganalisis data untuk data statistika kali ini. Besok kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, terus semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa dan terima kasih.